Jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga klik tanda lonceng. Bisa memimpin doa. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik ya. Sebelum kita masuk belajar, kita absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Alfa ya? Oh, Alfa. Oke, yang lainnya nggak ada lagi ya. Oke. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Oke, dari materi kemarin ada nggak yang materi yang belum difahami atau belum dimengerti sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya? Oh, paham ya? Oke, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan nih pada matriks ya, operasi pada matriks. Nah, hari ini kita masuk dalam masih dalam operasi matriks, tapi hari ini kita belajar tentang perkaliannya pada matriks. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang perkalian pada matriks. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, kalian buka buku cetaknya. Oke, ini ada di halaman 257 dalam buku cetaknya, bisa dilihat ya masing-masing. Di halaman 257 ini ada penjelasan atau materi tentang perkalian pada matriks. Nah, jadi masing-masing kalian udah punya buku cetaknya semua kan masing-masing. Nah ya, jadi kalian baca dulu materinya di halaman 257. Materinya dibaca dulu. Kalau ada yang nggak paham bisa tanyakan sama ibu, nanti ibu jelaskan gitu. Oke, dari yang ibu suruh tadi baca buku halaman 257 gimana? Ada yang belum mengerti atau susah dipahami? Ya, gimana Budi? Budi belum paham ya? Iya, dalam penjumlahan dan pengurangan itu berbeda dengan perkalian. Cara pengerjaannya ya. Nih, kalau misal Ibu ulas lagi ya yang kemarin. Kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan dalam matriks, misalkan kita penjumlahan ya. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan dalam matriks kan kita satu-satu ya. Jadi A ditambah E, A ditambah E, C ditambah F, B ditambah G, D ditambah H. Nah, tapi jika berbeda ketika kita mengerjakan perkalian dalam bentuk matriksnya dalam bentuk perkalian. Nih, seperti ini. Jadi ketika kita mau mengerjakan perkalian matriks, nah dalam mengerjakan perkalian dalam matriks ini, pengerjaannya caranya baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Itu untuk di baris pertama sini. Jadi A dikali E ditambah C dikali G.
baris pertama dikalikan kolom kedua di sini. A dikali F ditambah C dikali H. Nah, begitu juga untuk baris kedua dikalikan dengan kolom pertama dan baris kedua juga dikalikan dengan kolom kedua. Jadi B dikali dengan E ditambah D dikalikan dengan G, lalu B dikalikan dengan F, baris kedua dikali kolom kedua ya. B dikali F ditambah D dikali H. Nah, jadi dalam perkalian matriks ini baris dikali kolom, baris dikali kolom, baris dikali kolom, baris dikali kolom. Jadi pengerjaannya satu-satu. Nah, kan kalau kemarin kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, dia hanya A ditambah E, A dikurang E. Nah, tapi berbeda ketika kita mengerjakan perkalian dalam bentuk matriks dalam bentuk perkalian. Nah, di sini contoh ya. Contoh. Oke. Contohnya misalkan 2, 3, 1, 4 dikalikan dengan 3, 1, 1, 0. Nah, seperti definisi tadi di sini. Seperti definisi kita lihat. Baris dikali kolom. Jadi, baris dikali kolom. 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 1. Nah, begitu juga ya dengan yang sebelahnya. Baris dikali kolom. 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 0. Lalu yang bawahnya 1 dikali 3 ditambah 4 dikali 1. 4 dikali 1. Lalu 1 dikali dengan 1, 4 dikali dengan 0. Maaf, sorry. 1 dikali 1 ditambah 4 dikalikan dengan 0. Nah, lalu kita jumlahkan. 2 dikali 3, 6. 3 kali 1, 3. Jadi 6 ditambah 3 itu 9. 2 dikali 1, 2. Ditambah 3 dikali 0, 0. Jadi 2. 1 dikali 3, 3. Ditambah 4 dikali 1, 4. Jadi 3 ditambah 4 itu tuh 7. 1 dikali 1 itu 1. Ditambah 4 dikali 0, 0. Jadi 1. Nah, seperti ini. Gimana? Apakah ada yang kurang paham? Saya Bu. Oke, kurang paham di bagian mana? Nah, iya, dalam mengalikannya ya. Dalam mengalikannya itu baris yang pertama dikali kolom pertama itu ada di baris yang pertama sini. Yang di sini. Nih, baris pertama dikali kolom pertama. Tapi baris pertama dikali kolom kedua dia ada di baris ini. Gitu. Lalu baris kedua ini dikali kolom pertama dia ada di sini. Baris kedua kolom kedua dia ada di sini. Gitu. Jadi dia dikalikan dulu, tapi setelah dia dikalikan masih ditambahkan dengan temannya. A dikali E ditambahkan dengan C dikali G. Gitu. Oke, gimana, paham? Oke, paham ya? Aduh. Oke, gimana? Sudah pada paham ya? Ini. Oke, kalau udah pada paham, sudah pada ngerti ya sama Ibu jelasin, Ibu minta bagi kelompok. Satu kelompoknya 4 sampai 5 orang. Berapa jumlahnya? 40. Ya, bisa berarti 10 kelompok, dibagi ke 10 kelompok. Oke. Sambil bagi, Ibu siapin soalnya.
Oke, sudah pada dibagi semua ya kelompoknya. Oke, di sini Ibu punya 1, 2, 3. Punya 3 soal. Di sini ada tentang matriks, perkalian matriks, soal-soal perkalian matriks. Nanti Ibu bagikan per kelompok. Jadi semua kelompok harus mengerjakan di kertas folio. Ya, di kertas folio itu satu kelompok satu aja. Tapi kalian yang lainnya juga menyalin ya nanti ya. Nah, ini ya tiga-tiganya dikerjakan langsung nanti dikumpul. Nanti tapi Ibu minta satu perwakilan untuk maju menjelaskan ke depan ya. Oke, udah dibagi semua ya kelompoknya ya. Nih. Oke, semuanya udah kebagian soal semua kan? Oke, ya jadi kerjain dari sekarang ya soalnya. Kalau ada ya dari soal-soalnya yang belum difahami bisa tanyain ke Ibu. Ya. Oke, udah semua ngerjain? Oke, Ibu minta satu kelompok yang maju untuk ngejelasin ke depan atau ngerjain di depan, ngejelasin ke teman-temannya dari 3 soal yang udah Ibu kasih tadi. Ayo, kelompok siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya ya, silakan maju. Ya. Oke, ini ya hasil dari teman-temannya. Oke, bisa duduk ya kelompok. Oke, jadi teman-temannya udah ngejelasin ya ini tadi ya. Kira-kira ada nggak yang dari penjelasan dari teman-teman itu ada yang nggak paham atau gimana? Di bagian mana? Iya, 4 jika yang mana? Oh iya ya, 4 dikali 6 kan 24, bukan 25. Ini 24. Berarti ini 45. Lalu yang lain? Oke, benar ya. Pengerjaannya sudah benar. Oke, di sini tolong perhatikan di nomor 2, di bagian nomor 2. Kalau yang nomor 1 ini kan tentukan hasil dari matriks A dan matriks B. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Coba perhatikan di nomor 2, ini ada matriks A dan matriks I. Identitas nih. Jadi A dikali matriks identitas. Oke, di sebelum kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, kita kan sudah mempelajari ya macam-macam dari matriks. Ini matriks identitas ya. Kita lihat A dikali matriks identitas. Nih, 3, 5, 6, 7 dikali 1, 0, 0, 1 dikalikan. Nih, dia menghasilkan hasilnya dirinya sendiri gitu. Jadi ketika ada matriks yang dikalikan dengan matriks identitas, dia akan menghasilkan matriks itu lagi. Nah, jadi ini setiap yang dikalikan A dikalikan dengan identitas, dia akan menghasilkan matriks A lagi. Lihat nih, ya kan? A lagi. Oke, sampai sini paham? Paham semua. Oke, jadi kesimpulannya untuk kita belajar tentang hari ini, anak-anak, kesimpulannya adalah ketika kita perkalian matriks itu baris dikali kolom gitu. Dan ketika perkalian matriks dengan identitas, dia akan menghasilkan dirinya sendiri gitu. Tapi ini untuk yang order 2x2 ya. Oke. Oh ya, lembar jawabannya bisa dikumpulkan. Oke, bisa dikumpulkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ketua kelas, siapa temannya yang tidak masuk?
Nihil? Alhamdulillah kalau nihil. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu segitiga siku-siku? Ada yang masih ingat? Oh, sudah pada lupa ya? Oke, jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang satu sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, minggu kemarin kan kita belajar mengenai menyebutkan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai memberi contoh sifat-sifat dan hubungan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalian sering kan lihat di jalanan itu ada orang lagi mengukur jalan atau bangunan-bangunan yang sedang dibangun bertingkat tinggi. Nah, kalian tahu bahwa bangunan-bangunan itu dibuat oleh arsitek itu buatnya itu menggunakan perbandingan trigonometri loh. Jadi itu salah satu manfaat dan penerapan dari perbandingan trigonometri. Nah, anak-anak, ibu bakal bagi kalian menjadi 6 kelompok karena kalian total ada 30 siswa ya. Nah, dari absen nomor 1 sampai absen nomor 5 itu kelompok 1, absen nomor 6 sampai 10 itu kelompok 2, dan seterusnya sampai kelompok 6. Silahkan kalian tentukan ketuanya siapa. Nah, sudah pada nentuin kan ketuanya siapa? Maka ibu akan membagikan kepada kalian LKS. Nah, ini mohon ketua kelas untuk dibagikan kepada masing-masing kelompok. Nah, jika sudah di dalam LKS yang ibu berikan ini ada petunjuk-petunjuknya, maka silakan kalian kerjakan lembar ini sesuai dengan petunjuk yang telah ibu berikan. Dan juga di dalam LKS ini nih ada clue pengerjaannya. Jadi kalian kerjakan itu sesuai dengan clue ya. Nah, ibu harapkan kalian berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena jika kalian berdiskusi dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah kalian akan dapat menentukan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, serta kalian bisa memberi contoh dan paham akan apa sih manfaat dan penerapannya di kehidupan nyata. Maka silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, jadi LKS yang ibu berikan ini bisa kalian kerjakan dari sekarang. Ibu beri waktu 2 menit. Tapi sebelum itu, sebelum kalian kerjakan, adakah di sini yang ingin bertanya atau belum paham mengenai lembar yang ibu bagikan ini? Paham? Oh, Doni mau nanya apa, Doni? Oh ya, jadi kalian itu kan di sini kan ada gambar nih, gambar segitiga siku-siku. Nah, di sini ada tabel. Di dalam tabel ini kan yang sinus alfa dan kosekan alfa ini sudah diisi. Diisi yang sinus alfa adalah P per R dan kosekan alfa adalah R per P. Tugas kalian adalah menganalisis ini dan kalian mengisi tabel yang belum ada isinya ini. Nah, silakan kalian isi itu. Ya, kalian kerjakan dengan berdiskusi bersama teman kalian. Bagaimana? Paham, Doni? Semuanya paham? Masih ada yang mau ditanya? Kalau masih ada yang mau ditanya, silakan tanya, nggak apa-apa. Baik, sudah paham semua ya? Oke, silakan kerjakan 2 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai ya? Udah 2 menit pengerjaannya. Nah, karena kalian sudah selesai berdiskusi dan mengerjakan LKS ini, maka silahkan satu orang perwakilan dari setiap kelompok itu mempresentasikan hasil kerja kelompok-kelompoknya. Nah, satu kelompok itu 1 menit presentasinya. Jadi kan ada 6 kelompok, maka 6 menit durasi yang akan ibu berikan kepada kalian untuk presentasi. Oke, bisa dimulai dari kelompok 1, silahkan presentasikan hasilnya.
Oke, baik sekali. 6 kelompok ini sudah presentasi dan ada yang sudah cukup baik, cuman ada beberapa yang masih salah-salah ya pengerjaannya. Nah, Ibu akan menggiring kalian ya. Bagaimana cara membuat kesimpulannya? Nah, cara membuat kesimpulannya adalah silakan kalian tulis apakah pengertian dari apa itu sinus suatu sudut, apa itu kosinus suatu sudut, dan tangen suatu sudut. Nah, ya. Oke, sudah semua berkesimpulan. Alhamdulillah sudah. Nah, di sini Ibu akan meluruskan ya. Jadi sinus suatu sudut itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Kosinus suatu sudut adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Tangen suatu sudut adalah perbandingan suatu sisi depan dan sisi samping. Nah, untuk kotangen, sekant, dan kosekant itu adalah kebalikan ya. Kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, jadi itu kesimpulan untuk hari ini. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah. Ini ada 1 soal, nanti boleh kalian catat dan tanya kepada ketua kelas. Ini ketua kelas ya. Soalnya nanti kasih tahu temennya. Itu silakan kalian kerjakan dan dikumpul minggu depan. Ya. Maka pertemuan kita hari ini sampai sini saja. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kinerja kalian yang cukup baik untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.